Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan umur sampai detik ini, diberikan kesempatan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah salat Isya. Dan tadi siang kita telah menjalankan ibadah saum yang ke-11. Insya Allah besok kita akan menuju ke yang 12. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan tugas ini. Dan semoga kita sampai di akhir nanti, di akhir Ramadan, dan kita bersama-sama bertakbir di dalam masjid ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan oleh Allah, sholat sunat itu banyak, Pak. Ada yang dinamakan sholat sunat rawatib, sholat sunat nafilah, dan sunat-sunat yang lain, diantaranya sunat mutlak. Di dalam sunat itu ada yang dikatakan sholat sunat malam. Kalau kita mindsetnya ketika kita mengatakan sholat malam itu, rata-rata orang cenderung pasti mengatakan sholat tahajud. Memang benar, ada sholat malam itu sebetulnya banyak. Barusan sholat Isya juga masuk malam walaupun masjid, karena dilakukan pada malam hari. Masuk setelah sholat Isya, sholat tarawih, jadi sholat malam juga. Sholat witir, sholat malam juga. Banyak sholat malam itu, Pak. Luas sekali. Cuman mindset kita selalu ketika hari ini juga kita katakan bahwa ketika sholat malam itu pasti cenderungnya itu sholat malam, sholat tahajud. Apalagi dilakukannya sholat malam, dilakukan di akhir waktu malam, sepertiga malam. Bisa saja sholat malam dikatakan misalkan sholat sholat taubat itu lakukan malam bisa, siang juga bisa itu. Kalau dilakukan malam, maka itu termasuk sholat malam. Tapi yang kita bicarakan ini adalah memang continuousnya seperti itu, bahwa sholat malam itu cenderung sholat tahajud, yaitu sholat yang dilakukan setelah tidur. Kalau belum tidur mungkin itu bukan tahajud. Setelah tidur sampai menjelang waktu subuh. Sholat subuh tidak bisa dikatakan sholat malam mungkinnya, karena kemungkinan di daerah lain itu udah ada matahari dan sebagainya. Mungkin penafsiran itu berbeda-beda. Tetapi di dalam sholat malam itu saya cenderung mengisi kepada sholat tahajud. Artinya ketika kita sholat tahajud itu banyak keutamaan di dalam sholat tahajud, Pak. Sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang dirikan pada sepertiga malam setelah terjaga tidur tadi. Di mana di sepertiga malam ini merupakan waktu yang sangat mustajab. Untuk apa? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran perintah sholat malam atau tahajud itu, sholat malam utamanya itu ada di dalam surat Al-Mujammil ayat 1-4. Yang artinya, hai orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam untuk sholat, separuhnya atau kurangnya atau lebih sedikit dari itu. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tenang. Inilah ayat yang mendorong kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Namun sayangnya, sebagian orang itu lebih memilih tidur berselimut, diselimuti oleh selimut, daripada bangun mengambil air wudhu, bermunajat kepada Allah. Padahal di waktu itu sangat mustajab sekali, Pak, kalau kita melaksanakan sholat itu. Keutamaan sholat tahajud diantaranya satu, mendapatkan karir, Pak. Kalau kita hidup di dunia itu pasti ada karir.
Cek saha lah orang ngadoa di dunia henteu sampai akhirat henteu. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Karir perlu, akhirat oge perlu. Dua-duanya karena ku Allah ditetapkan di dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Meskipun sholat tahajud itu hukumnya sunat atau nafilah, namun orang konsisten itu menunaikan sholat tahajud itu menjanjikan karir dan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam hari bersalatlah tahajudkan sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79. Nah, orang yang konsisten menunaikan ibadah ini, maka Allah akan berkenan mengangkat derajat atau aktivitasnya di tempat yang terbaik. Yang kedua, senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, keajaiban sholat tahajud itu secara terus-menerus dan konsisten adalah senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bimbing seseorang hambanya, bimbingan itu disebut petunjuk. Ada yang bersifat meningkatkan keimanan. Jadi iman kita itu semakin kuat. Punya kecenderungan untuk mendekatkan diri kepada Allah setiap saat itu. Kalau iman kita udah kuat, kita mau melakukan kesalahan itu direm. Kita melakukan kesalahan ke kiri direm. Kita harusnya lurus. Karena perintahnya harus lurus, karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kemanapun pergi, kita niscaya bimbingan Allah itu akan selalu menyertai orang yang menunaikan sholat tahajud tadi. Yang ketiga, diberikan solusi terbaik. Bu, Pak, semuanya orang itu mempunyai masalah. Baik kecil maupun yang besar itu pasti ada masalah. Baik yang terlihat maupun yang tidak. Makanya setiap orang itu memiliki masalah tersebut ataupun persoalan di dalam kehidupannya masing-masing adalah diberi oleh Allah solusi yang terbaik dalam menghadapi masalah dan persoalan kehidupan itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir Abdillah, Rasulullah berkata, sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu yang bila seseorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam. Bahasa lainnya begini, di suatu malam terdapat suatu masa di mana ketika seorang muslim berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan. Dan masa itu terdapat setiap malam, yaitu di sepertiga malam terakhir. Itulah keutamaan sholat tahajud ketika kita meminta kepada Allah pada sepertiga malam, pasti dikabulkan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang hamba telah mendapatkan perlindungan dari Allah, maka segala persoalan akan menjadi mudah. Semua kebatilan akan hilang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan rajin mendirikan sholat tahajud, kita semua senantiasa mendapatkan derajat istimewa dan mendapatkan surga kelak di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.